Kalau ngomongin film seru science fiction Jepang, pasti film yang satu ini termasuk salah satu film yang cukup legend lah ya. Pastinya pada tahu dong pemeran Death Note live action yang jadul, si Kenichi Matsuyama. Ternyata Doi juga berperan jadi salah satu tokoh protagonis di film Gantz 2010 ini. Oh ya, by the way, thanks banget yang udah nonton pembahasan sebelumnya, yaitu alur cerita Total Recall 2012. Semoga terhibur ya. Oke deh, daripada penasaran tentang film ini, langsung aja kita bahas filmnya. Scene bermula di sebuah terminal kereta api bawah tanah. Di situ ada seorang pria yang sedang santai dan sepertinya melihat kenalannya yang berambut gondrong. Dan diidentifikasikan bahwa si gondrong itu bernama Kato. Tiba-tiba ada kejadian seorang pria mabuk itu jatuh dari tempat antrian ke dalam jalur kereta. Entah kenapa orang-orang di sana nggak ngebantuin bapak-bapak yang jatuh itu. Tiba-tiba ada seseorang pemuda gondrongers bernama Kato tadi berani menolong si pemabuk tersebut. Namun dia sendiri kesulitan ngebantu si bapak itu untuk kembali bangkit dan ke tempat semestinya. Dia pun memanggil orang-orang dan refleks mengenal kenalannya yang bernama Kei. Namun si Kei cuek aja, malah memalingkan muka. Si gondrong Kato kesulitan seorang diri, tapi akhirnya pas mau naikin si bapak itu dibantu juga sama warga. Namun tiba-tiba kereta datang dan Kei seolah ingin menolong si Kato yang ingin naik. Tapi ternyata pas mau nolongin si Kato, dia sendiri malah ikut terperosok jatuh ke jalur kereta. Alhasil mereka terlambat dan tertabrak. Bukannya meninggal, namun anehnya si Kato sama si Kei tiba-tiba sadar di sebuah ruangan dengan keadaan sehat walafiat. Di ruangan tersebut ternyata bukan hanya ada si Kei dan si Kato saja, namun ada orang lain juga yang sepertinya mengalami pengalaman kematian. Di ruangan tersebut juga terdapat sebuah bola besar berwarna hitam. Intinya sih tiba-tiba orang lain mulai bermunculan layaknya sebuah hologram yang menjadi nyata. Scene pun memperlihatkan bola hitam tersebut memainkan sebuah lagu. Lalu bola hitam tersebut menampilkan tulisan yang mengatakan bahwa hidup orang-orang di ruangan tersebut sudah diambil. Intinya mereka mau gak mau harus melaksanakan quest atau misi ngebunuh sebuah makhluk. Kemudian bola tersebut sepertinya terbuka dan mengeluarkan senjata atau perlengkapan lainnya. Saat seseorang melihat senjata itu, ternyata di dalam bola tersebut ada orang. Namun keadaan orang tersebut seperti sedang koma, intinya kayak gak sadarkan diri gitu. Singkat story, mereka mengambil perlengkapan yang dikasih oleh bola itu. Dalam kebingungan, mereka tiba-tiba menghilang satu persatu seperti mereka datang ke tempat itu. Namun menghilang tersebut bukanlah mati ya, melainkan seperti diteleportasi ke suatu daerah perkotaan. Tentunya karena masih panik, maka mereka belum mempersiapkan apa-apa karena mereka masih amatir. Oh ya, sebelumnya mereka ditugaskan oleh bola hitam itu membunuh seseorang dengan durasi waktu selama 20 menit. Di tengah misi ada seseorang bernama Joichiro yang tampaknya berpengalaman dan dia memberitahu kepada orang-orang baru tersebut menurutnya ini adalah reality show dan yang menang akan dapat 100 juta yen. Singkat story, mereka melihat sesosok yang ditargetkan yang ternyata merupakan seorang anak. Namun ketika dilihat, anak itu berwajah seorang pria dewasa dan beberapa grup mengejarnya karena akan diiming-imingi hadiah kan. Kato dan Kei pun malah santai sambil kebingungan juga. Singkat story, tiba-tiba anak kecil aneh itu udah terpojok aja sama sebagian orang yang mengejarnya tadi.
Dan ada seseorang yang coba menembak pakai pistol khusus yang diberikan oleh bola hitam besar sebelumnya. Tampaknya pistol tersebut ternyata tidak mengeluarkan peluru, namun efeknya sangat sadis. Alhasil mereka berhasil melenyapkan anak kecil itu. Di situ Kato yang punya sifat baik hati dan tidak sombong mencoba menghentikan perbuatan sadis mereka. Namun tiba-tiba ada sesosok besar muncul, tiba-tiba membunuh semua orang yang sudah mencelakakan anak tersebut. Namun sosok itu ternyata tidak ngebunuh Kato. Tapi tiba-tiba di situ juga ada si Kei dan salah satu cewek yang mencoba menolong si Kato. Singkat story, Joichiro datang menyelamatkan mereka. Pada akhirnya Joichiro yang membunuh si makhluk itu. Setelah selesai baku hantam, tiba-tiba mereka diteleportasi lagi ke ruangan awal yang ada bola besar hitam itu. Ternyata yang selamat berhasil kembali adalah si Kato, Kei, Joichiro, satu cewek bernama Kishimoto, dan ternyata ada lagi satu om-om yang terlihat dibunuh sama monster, tetapi dia kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sontak Kato dan Kei pun tidak percaya pada omongan Joichiro tentang reality show. Sambil cengengesan, Joichiro di situ ngejelasin, seseorang yang luka parah pun bakal bisa kembali sembuh kalau misinya selesai, asalkan seseorang itu nggak mati aja di lokasi saat misi dijalankan. Tentunya si Kei dan Kato masih kebingungan. Pas mau menginterogasi lebih lanjut, tiba-tiba scene pun beralih dan mereka keburu sadar di rumahnya masing-masing. Scene ini memperlihatkan Kei yang sedang menelusuri keanehan yang telah dialami tadi. Si Kei pun tidak bisa berbuat apa-apa karena apa yang baru dialami seperti mimpi yang nyata. Di situ si Kei pun seperti orang yang kebingungan dan mencoba menjalani kehidupan sebagai remaja. Ketika dia menelusuri tempat tadi malam karena dia hafal daerahnya, tiba-tiba si Kei ketemu sama tim cewek yang bernama Kishimoto. Di situ Kishimoto ternyata memperlihatkan kostum Gans, karena sebelumnya Kishimoto yang pakai kostumnya. Dapat disimpulkan juga bahwa kejadian sebelumnya bukanlah mimpi. Oh ya, sebelumnya Joichiro pernah bilang ke mereka bahwa bola hitam itu disebut Gans ya. Jadi tim yang terlibat dengan permainan Gans ini gua sebut tim Gans aja ya biar mudah. Singkat story, semua tim kembali lagi ke ruangan yang ada bola hitam tersebut. Namun tampaknya ada beberapa orang baru, satu cewek, nenek-nenek, dan anak kecil. Berarti totalnya ada 3 ya. Joichiro pun bilang bahwa semua ini seperti permainan, yang mati akan digantikan oleh orang lain. Maka yang perlu dilakukan adalah bertahan hidup dan melawan alien sesuai arahan bola hitam Gans itu. Singkat story, di tengah penjelasan tersebut ada misi baru untuk ngebunuh alien lagi. Kato dan Kei bersama tim lainnya bergegas memakai peralatan yang dipakai. Lalu mereka diteleportasi lagi ke tempat yang sesuai arahan Gans. Ketika di area tempur, sayangnya nenek-nenek dan anak kecil yang panik tidak selamat dan harus mati oleh satu sosok alien berbentuk mainan robot. Maka robot alien tersebut ngebabukin aja tim yang dia jumpainya satu persatu, termasuk bocah belagu si Joichiro. Namun singkat story, setelah baku hantam sangat seru, akhirnya mereka bisa membunuh si robot alien itu. Hal itu tentu berkat kerjasama tim Gans lainnya. Meskipun begitu, mereka harus ripuh, khususnya si Kei yang tangannya buntung dan hampir mati. Ketika misi selesai dan mereka balik lagi, maka orang yang tidak mati dalam pertarungan dapat kembali lagi secara utuh, sehat walafiat, termasuk si Kei. Tapi di situ Joichiro tidak selamat. Dan bola Gans mengumumkan bahwa pertarungan tersebut memakan 3 korban termasuk si Joichiro. Bola Gans tersebut ternyata memberikan poin kepada setiap masing-masing kelompok. Di tengah kebingungan, Kei pun berbicara kepada bola Gans dan akhirnya mendapatkan sedikit penjelasan dari situ. Intinya poin-poin tersebut bisa dikumpulin bila berhasil menyelesaikan misi.
Setelah mendapat 100 poin, nanti dapat ditukar kepada dua pilihan. Pilihan pertama adalah hidup normal dan hilang ingatan telah berpartisipasi dalam Gans. Pilihan kedua menghidupkan satu orang yang telah mati sebelumnya. Nah, seperti biasa setelah satu misi beres, maka mereka akan tak sadarkan diri dan tiba-tiba terbangun di tempat masing-masing. Ternyata Kay yang masih memakai kostum Gans mencoba kekuatannya di kehidupan nyata. Dan berhasil karena kostum Gans ini mampu memberikan kekuatan juga di dunia nyata. Alhasil tim Gans tersebut tentu menjalankan hari-hari seperti orang biasa ya. Namun bila ada panggilan dimanapun dan kapanpun, mereka langsung menghilang diteleportasi ke tempat Gans untuk menyelesaikan sebuah misi. Sehingga story akhirnya tim Gans dikumpulkan lagi untuk menyelesaikan sebuah misi membunuh monster atau alien lagi. Mereka yang awalnya amatir tentu sudah dilengkapi dengan persiapan dan lebih siap daripada sebelumnya. Singkat story, dalam misi kali ini ada aja orang baru pengganti tim yang mati sebelumnya. Namun tidak sama seperti si Joichiro, Kato dan Kay lebih jujur mencoba menjelaskan serinci mungkin kepada orang-orang baru yang baru datang. Ya tentunya ada orang-orang yang percaya, ada juga yang enggak. Maka scene pun beralih ke tempat yang ditentukan oleh bola Gans. Di misi ini tampaknya mereka diteleportasi ke sebuah museum gitu. Dan mereka harus berhadapan dengan patung besar yang bergerak tiba-tiba. Tentu saja orang-orang baru tentu panik dan berlarian ya. Namun Kay yang sudah tampak berpengalaman menghadapinya dengan tenang. Meskipun kesulitan, akhirnya Kay dan Kato berhasil menghancurkan patung raksasa tersebut. Tapi ternyata mereka tidak diteleportasi, yang menandakan misinya itu belum selesai. Sebelumnya di tengah pertarungan tersebut ada seorang tim yang tampaknya terlihat seperti seorang biksu yang berlari masuk ke sebuah tempat. Dan langsung ditemukan aja terbunuh oleh sosok misterius. Ketika tim Kato dan Kay memeriksa ruangan tersebut, tampaknya sebuah patung yang memiliki tangan banyak menyerang mereka. Sayangnya si Kay di situ cukup terluka parah ya. Di situ terlihat bahwa monster yang tangannya banyak itu sangat kuat dan membunuh tim satu persatu. Kato yang mencoba menyelamatkan teman-temannya pun terlihat harus terluka parah dan sekarat. Untungnya Kay masih memiliki sisa kekuatan dari armornya itu, mencoba bangkit dan melawan monster alien yang berubah menjadi ukuran raksasa. Singkat story, setelah baku hantam dengan seru, akhirnya si Kay berhasil menghancurkan monster patung raksasa tersebut. Dan semua tim diteleportasi lagi ke tempat bola Gans. Namun sayangnya di sini Kato tidak berhasil selamat. Kay pun bersedih dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tentunya dia harus bertarung bila ingin orang yang dicintainya itu hidup kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Namun perjuangan tim Gans ini belum berakhir ya guys, sehingga akan dilanjutkan lagi di film Gans kedua yang mungkin bakal dibahas juga sama gua. Oke deh, gitu aja alur cerita kali ini. Kalau ada yang mau nambahin ceritanya bisa di komentar ya. Jangan lupa subs dan like. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pembahasan alur cerita selanjutnya.